Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya bersama teman saya Dion Prastono akan mempresentasikan tentang analisis sistem absensi pada organisasi Karang Taruna 502 Jatibening, Bekasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Karang Taruna 502 Jatibening adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Sampai pada saat ini, semua proses yang dilakukan Karang Taruna 502 Jatibening, dari proses pendaftaran sampai proses absensi anggota, masih menggunakan secara manual. Namun, semua data-data tentang anggota semua masih disimpan dan diolah dengan baik, sehingga data akan selalu ada jika sewaktu-waktu akan dibutuhkan sebagai laporan untuk organisasi. Berdasarkan latar belakang ini, kami ingin membuat tulisan ilmiah yang berjudul Analisis Sistem Absensi Organisasi pada Karang Taruna 502 Jatibening. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan penulisan laporan riset. Yang pertama, untuk mengetahui sistem yang digunakan di organisasi tempat penulisan melakukan riset. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem informasi di organisasi tempat penulisan melakukan kegiatan riset. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan laporan riset, penulisan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, ada metode observasi. Metode observasi merupakan pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap objek yang diselidiki di lapangan. Yang kedua, ada metode wawancara. Metode wawancara merupakan proses tanya-jawab langsung dan sistematis kepada orang yang mengetahui tentang permasalahan yang sedang diamati untuk meyakinkan hal-hal kegiatan observasi yang telah dilakukan. Berikut adalah struktur organisasi dan fungsinya. Yang pertama, ada ketua. Fungsi dari ketua adalah membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi melalui kesepakatan dalam forum. Yang kedua, ada wakil ketua. Fungsi dari wakil ketua adalah membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi di seluruh bidang pengurusan. Yang ketiga, ada sekretaris. Fungsi dari sekretaris adalah membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi. Yang keempat, ada wakil sekretaris. Fungsi dari wakil sekretaris adalah membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumah tanggaan. Yang kelima, ada bendahara. Fungsi dari bendahara adalah membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi. Yang keenam, ada wakil bendahara. Fungsi dari wakil bendahara adalah membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama bendahara dalam mengolah pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan. Yang ketujuh, ada bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan, yaitu Humas. Fungsi dari Humas adalah menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan melalui perancangan hingga laporan. Yang ke-8, ada bidang kelompok usaha bersama. Fungsi dari bidang kelompok usaha bersama adalah menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan ekonomi yang terkait dengan kelompok usaha bersama dan koperasi Karang Taruna. Yang ke-9 adalah usaha kesejahteraan sosial. Fungsi dari usaha
Fungsi dari bidang usaha kesejahteraan sosial adalah menyelenggarakan segala aktivitas usaha kesejahteraan sosial yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Karang Taruna dalam pelaksanaan pembantuan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial, khususnya kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang ke-10 ada tugas bidang kerohanian dan pembinaan mental. Fungsinya adalah menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan kerohanian dan pembinaan mental mulai dari perencanaan hingga laporan. Yang ke-11 adalah bidang olahraga dan seni budaya. Fungsinya adalah menyelenggarakan segala aktivitas organisasi pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan olahraga dan seni budaya. Yang ke-12 adalah tugas bidang kelingkungan hidup. Fungsinya adalah menyelenggarakan segala aktivitas produktif yang terkait dengan pemeliharaan lingkungan hidup dan perencanaan hingga laporan. Berikutnya akan dilanjut dengan teman saya, Dion Prastono. Terima kasih Indah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi analisis sistem absensi pada organisasi Karang Taruna 502 Jati Bening Bekasi. Di sini ada prosedur sistem berjalan. Adapun prosedur absensi anggota pada organisasi Karang Taruna 502 adalah sebagai berikut. 1. Prosedur pendaftaran anggota. 2. Prosedur pengumpulan absensi. Di sini ada rancangan basis data ERD. Nah, di sini ada anggota dan ada field-nya, ID anggota, alamat, nama, tanggal lahir, tanggal masuk, jabatan, dan nomor telepon. Di sini anggota melakukan absen. Pada tampilannya ada nama, ID anggota, jam, dan keterangan. Dan di sini adalah tampilan mockup aplikasi absensi Karang Taruna. Nah, di sini tampilan awal aplikasinya ada logo Karang Tarunanya. Di sini ada tombol masuk dan tombol daftar. Untuk pertama kita melakukan tombol daftar. Nah, di tombol daftar ini kita harus mengisi nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Setelah kita klik daftar, di sini langsung akan masuk ke tampilan login. Loginnya dengan nama email yang sudah didaftarkan dan password yang sudah didaftarkan. Dan masuk pada tampilan menu awalnya, di sini ada nama anggota, ID, ada profil, ada absen, dan ada kegiatan. Yang pertama kita masuk ke menu profil. Di menu profil ini ada ID, ada nama anggota, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jabatan, dan tanggal masuk. Setelah itu ada tampilan menu absensi. Di sini menu absensi hanya ada 2 ya, ada hadir dan ada tidak. Dan di sini ada tampilan menunya daftar hadir. Jika melakukan absensi ada hadir dan ada keterangan tidak hadir. Dan ini adalah tampilan menu kegiatan. Di sini ada menu kegiatan apa saja yang dilakukan Karang Taruna. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.